Shalom. God is good all the time. All the time God is good. Tuhan selalu baik setiap saat. Dan setiap saat Dia selalu baik ya. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Oleh karena itu kita bisa menyatakan kasih kita lewat pujian kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Dia. Dan kita percaya bahwa Dia kerjakan segala sesuatu itu menjadi baik senantiasa pada saatnya masing-masing. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya.
Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Kalau kita membaca Alkitab, maka ketika Roh Kudus menyingkapkan buat kita, banyak hal yang bisa kita pelajari. Tidak hanya ketika kita membaca kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru, tapi juga di Perjanjian Lama. Sebagai contoh, dari Kejadian pasal 26, kita bisa belajar dari kehidupan Ishak. Ada banyak prinsip yang bisa digali dari bacaan ini, tapi setidaknya kita akan melihat ada 7 hal yang bisa kita pelajari ya dari bacaan ini. Saya bacakan dari ayat 12, Kejadian pasal 26. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Sebagian orang mungkin menganggap kekayaan itu identik dengan dosa, ya, tapi tidak ada ayat yang mengatakan hal itu. Memang dikatakan jangan ingin kaya, ya. Tapi kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita akan belajar di firman Tuhan bahwa orang-orang yang mengikuti tuntunan Dia itu hidup dalam berkat Tuhan. Dan memang tidak selalu harus diukur dengan materi. Tapi kalau kita hidup dalam berkat Tuhan dan dipercayakan oleh Tuhan, artinya kita punya kemampuan untuk bisa mengelola, dan kekayaan itu tidak menjadi jerat bagi kita, maka kekayaan yang Tuhan percayakan itu bisa membuat banyak hal menjadi lebih mudah ya untuk kita melakukan aktivitas termasuk pelayanan. Karena ketika kita melayani tidak hanya doa, tapi juga dibutuhkan dana ya untuk melakukan aktivitas pelayanan. Dan kita membaca di Alkitab orang-orang seperti Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf ya. Mereka orang-orang yang diberkati Tuhan dan bahkan dipercayakan untuk mengelola kekayaan satu negeri seperti Yusuf. Dari Ishak kita bisa belajar beberapa prinsip ya. Misalnya dikatakan dia menabur di tanah di tempat dia tinggal, dan karena dia diberkati Tuhan, dia mendapat 100 kali lipat pada tahun itu juga ya. Kita bisa lihat beberapa hal dari kehidupan Ishak ini. Yang pertama adalah prinsip anak perjanjian. Ya, dikatakan bahwa Kristus adalah perjanjian baru dari Tuhan untuk manusia, untuk umatnya, untuk kita. Galatia pasal 3 mulai ayat 26 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kenapa Ishak diberkati? Yang pertama adalah dia itu anak perjanjian ya. Dia itu anak yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan harus ditunggu selama puluhan tahun. Dan ketika Tuhan memberkati Abraham, karena Abraham nurut tuntunan Tuhan dan itu butuh waktu, butuh proses. Dan ketika pada hari tuanya dikatakan oleh Alkitab bahwa Tuhan memberkati Abraham dalam segala hal. Lalu ketika Abraham meninggal, maka firman Tuhan berkata Tuhan memberkati Ishak ya. Jadi Ishak ini mewarisi apa yang Abraham punya. Di perjanjian baru kita adalah keturunan Abraham karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Jadi apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham di perjanjian lama ya, kita bisa melihat bahwa
Tuhan janjikan tidak hanya kepada Ishak, kepada keturunan Abraham secara jasmani, tapi juga itu kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, dikatakan di sini di ayat 29, kalau kamu adalah milik Kristus, kamu juga adalah keturunan Abraham secara rohani, dan karena itu berhak menerima janji yang Tuhan berikan, ya. Jadi kita bisa belajar di sini kenapa Ishak diberkati, karena dia anak perjanjian. Dan ingat baik-baik, kita hidup di perjanjian baru, ada janji yang Tuhan berikan bagi kita, ya. Pelajari, ya, selidiki dan hidup di dalamnya, dan kita bisa menikmati apa yang telah Tuhan berikan bagi orang percaya. Lalu prinsip kedua, ya, yaitu prinsip keintiman dengan Tuhan. Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Ishak ini tidak hanya anak perjanjian, ya, tapi dia itu membangun hubungan dengan Tuhan. Di ayat 2 dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi artinya kalau Tuhan bisa menampakkan diri kepada Ishak, ya, Ishak ini orang yang menyediakan dirinya untuk mendengar Tuhan berbicara, ya. Bisa saja inisiatif pertama itu kita pelajari datang dari Tuhan, dan memang seperti itu kalau kita baca di Alkitab, ya. Tapi respon Ishak selanjutnya menentukan kadar keintiman dia dengan Tuhan. Nah, kita bisa belajar bahwa kita hidup di perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah bayar semuanya di kayu salib 2000 tahun yang lalu, tapi untuk aplikasi kehidupan kita sehari-hari, kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Kita perlu belajar mengerti kehendaknya buat kita, dan kita membuka telinga kita untuk mendengar Dia mengajar kita. Itu prinsip yang kedua, intimacy with God, ya, keintiman dengan Tuhan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip ketaatan. Ishak itu tidak hanya intim dengan Tuhan, tidak hanya mendengar Tuhan berbicara, tapi dia nurut kepada Tuhan. Karena kalau dikatakan di Kejadian pasal 26, ya, ayat 2 dan 3, Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, ya, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Lalu di Kejadian 26 ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi Ishak ini tidak hanya intim mendengar suara Tuhan, tapi dia juga taat. Keintiman dan ketaatan itu seperti dua sisi mata uang. Kita tidak bisa mengatakan kita intim peka mendengar suara Tuhan, tapi kita juga perlu taat. Ya, kalau kita tidak taat, maka kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan itu akan berkurang, dan akhirnya ketutup dengan banyak suara lain, dan kita sukar membedakan kehendak Tuhan buat kita, ya. Yesaya 1 ayat 19 berkata, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan, if you're willing and obedient, ya, you will eat the best that the land produces, ya. Artinya kalau kamu rela dan taat, kamu akan menikmati, kamu akan makan hasil terbaik yang dihasilkan oleh negeri tersebut, oleh lingkungan, oleh tempat kerja kita di mana kita tinggal atau kita berusaha atau kita bekerja. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya willing and obedience, ini cerita bagaimana Simon Petrus, ya, waktu itu namanya masih Simon, dia masih belum menjadi murid Yesus. Di Lukas pasal 5, ketika dia meminjamkan perahunya untuk Yesus pakai, dan Yesus mengajar banyak orang, dan setelah itu Yesus berkata kepada Simon, sekarang bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu. Dan Simon bilang, Guru, kami sudah sepanjang malam kerja keras, gak ada hasilnya, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku mau melakukannya juga. Nah, diperlukan willingness, ya, kerelaan dan obedient, ketaatan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Tidak cukup hanya obey, ya, tidak cukup hanya ketaatan atau obedience, tapi perlu juga kerelaan. Apa bedanya kerelaan dan ketaatan? Kalau ketaatan itu cuma tindakan di luar, ya. Ya, saya mau taat, tapi hati itu enggak rela, ya, enggak willing. Ada seorang hamba Tuhan, ya, dia diberkati dengan ayat ini.
Yesaya 1 ayat 19. Dia menggembalakan sebuah gereja ya yang cukup baik, bagus, dan dia rasanya cukup aman ya, nyaman. Satu ketika dia dalam persekutuan dia dengan Tuhan, dia mengerti Tuhan mau untuk dia melepaskan gereja tersebut dan dia masuk ke dalam pelayanan keliling ya sebagai seorang pengajar. Ini cerita sekian puluh tahun yang lalu dan hamba Tuhannya sekarang sudah bersama Tuhan. Tapi sebelum dia pulang ke rumah Bapa, Tuhan pakai dia sekian puluh tahun membangun pelayanan yang sangat besar, memberkati seluruh dunia lewat teachingnya, pengajarannya mengenai iman. Dan orang ini hidup sekian puluh tahun tanpa pernah sakit ya, dan dia meninggal juga tidak sakit ya. Dia sedang habis sarapan pagi dan tiba-tiba dia kolaps ya. Lalu 5 hari dia usahakan untuk hidup, masuk di ICU, tapi rupanya mungkin waktu itu ya rohnya sudah tidak bersama dia ya. Ya artinya dia sudah bersama Tuhan. Dan orang ini hidup sehat sekian puluh tahun. Tapi satu ketika di awal pelayanan Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke pelayanan keliling sebagai seorang pengajar, dia taat. Tapi dia merasakan berkat itu kok nggak mengalir. Dan ketika dia tanya Tuhan, dia doa, dia bilang, Tuhan aku kan sudah taat, aku melakukan apa yang kau perintahkan, aku meninggalkan pelayanan yang cukup bagus, semuanya tersedia dengan baik, tapi aku nurut engkau dan sekarang kok hasilnya kok nggak seperti yang kau harapkan. Dan Tuhan tunjukkan dia Yesaya 1 ayat 19. Kamu obey, tapi kamu tidak willing ya. Jadi diperlukan willingness dan obedience ya. Diperlukan kerelaan dan ketaatan supaya kita bisa menikmati the best ya, seperti Ishak itu menuai 100 kali lipat. Dalam hidup kita coba cek ya, kadang-kadang kita melakukan perintah itu cuma taat terpaksa. Tuhan berkata bahkan kalau kamu memberi, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, tapi berilah dengan sukacita. Kalau kita taat juga begitu ya. Ini bicara banyak kalau kita di satu tempat ya, di satu pekerjaan kita nggak nyaman rasanya, bos kita rasanya nggak adil ya. Nah selama kita di situ ya, ini pelajaran buat kita untuk willing and obey ya, taat dan juga rela. Sambil kita berdoa Tuhan mau bawa kita kemana. Tapi kalau kita masih di situ ya lakukan ya dengan obey, dengan willingness. Walaupun ya jujur itu kadang-kadang tidak mudah. Hal yang sama juga kalau kita sebagai suami, sebagai istri, ada perintah Tuhan yang Tuhan berikan. Buat suami untuk kasih istrimu, untuk para istri untuk obey ya, untuk taati suami, untuk respect, hormat suamimu. Untuk anak-anak juga begitu, kepada orang tua harus taati ya orang tua. Untuk orang tua kepada anak-anak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu ya. Mungkin kita lakukan bagian kita ya, mungkin kita taat, tapi apakah kita punya willingness? Apakah kita melakukan dengan sukacita ya, atau kita terpaksa gitu ya? Kita sebagai istri misalnya kita siapkan semua ya yang diperlukan, bereskan rumah, makan, tapi apakah kita willingness, dengan sukacita kita lakukan hal itu, atau dengan hati yang tidak happy ya, terpaksa dan sebagainya. Firman Tuhan kalau kita willing and obedient, kita akan menikmati the best ya, the best of the land. Prinsip berikutnya prinsip orang asing, Kejadian 26 ya, ayat 2 dan ayat 3. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berkata, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Nah ini perhatikan ya, tidak cukup Ishak ini taat tinggal di negeri di mana Tuhan katakan itu, tapi dia harus tinggal sebagai orang asing. Dan Tuhan bilang kalau kamu tinggal di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau. Apa itu prinsip orang asing? Artinya Ishak ini tinggal di Gerar, tapi dia hidup tidak sama seperti orang-orang Filistin yang di Gerar tersebut. Dia tidak ikut-ikutan menyembah Allah lain yang disembah oleh orang-orang Filistin. Dia tetap memelihara ibadahnya dengan Tuhan. Itu tinggal sebagai orang asing ya. Aplikasinya ini banyak ya. Beberapa contoh misalnya Daniel di Alkitab di Perjanjian Lama.
Ketika Daniel tinggal di Babel, ya, dia memutuskan untuk tidak menajiskan dirinya dengan hidangan yang biasa disediakan di meja raja. Ya, tidak mudah, tapi dia memutuskan mau nurut, dan akhirnya Tuhan berikan favor dalam kehidupan dia. Ada contoh lain dalam pelayanan doa ini biasanya banyak ya. Daniel, jangan lupa Daniel juga seorang pendoa di Perjanjian Lama. Jadi ketika dia mengerti bahwa Tuhan meminta dia untuk hidup seperti yang waktu itu dia percaya harus dilakukan, termasuk dalam soal makanan, dia memilih untuk taat. Ya, dan waktu dia taat, ada favor yang dia terima. Tidak hanya itu, ya, banyak hal Tuhan berikan. Daniel dan teman-temannya 10 kali lebih pintar daripada orang lain. Dan tidak hanya itu, Daniel menjadi alat Tuhan, ya, yang efektif, sehingga Babel itu, walaupun namanya Babel itu kacau artinya, ya, negeri yang ada kekacauan, pada akhirnya pemimpin yang ada di sana mengakui Allahnya Daniel, Allah yang Daniel sembah. Dan kita baca di kitab Daniel juga, Daniel diberitahu Tuhan mengenai akhir zaman. Kalau hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan akhir zaman, mereka juga suka menggunakan referensi dari kitab Daniel. Jangan lupa Daniel itu orang yang bekerja, tapi dia juga pendoa syafaat. Nah, ada contoh yang menarik. Ada hamba Tuhan namanya Rhys Howells, ya. Dia seorang pendoa syafaat yang tinggal di Wales, ya, di Inggris pada tahun 1879 sampai 1950. Dia banyak berpuasa dan dia banyak berdoa. Bahkan setiap hari dia berdoa berjam-jam. Itu panggilan dia. Setiap orang Kristen itu bisa dan seharusnya punya jam doa, ya, punya hubungan dengan Tuhan. Tapi tidak semua dipanggil untuk memiliki jam doa yang lama, bisa 2 jam, 3 jam setiap hari, ya. Tidak semua dipanggil seperti itu. Nah, Rhys Howells karena dia pendoa syafaat, dia merasa Tuhan menuntun dia untuk banyak berpuasa. Ketika orang lain tidak berpuasa, dia berpuasa. Nah, kalau teman-teman, Bapak Ibu yang merasa dipanggil sebagai seorang pendoa, apakah puasanya hanya karena program gereja? Dikatakan, ayo sekarang kita puasa bareng-bareng karena dari gereja, dari pusat diputuskan ini puasa semua, kita puasa bareng-bareng. Lalu setelah puasa kita buka puasa bareng-bareng, kita makan di mana saja. It's okay, tidak salah gitu. Tapi pertanyaannya, apakah puasa itu kita lakukan hanya sekedar karena program gereja, ataukah kita tahu bahwa Tuhan menuntun kita untuk berpuasa? Ada masa-masa mungkin ketika nggak ada waktunya puasa bersama yang ditentukan oleh gereja, tapi Tuhan menuntun kita untuk puasa. Apakah kita taat? Apalagi ada masa ketika waktu tertentu ada undangan pesta dan makanannya enak, lalu itu jam puasa kita. Bagaimana? Kita datang nggak? Kalau kita datang, kita ikut makan nggak? Kita batalkan nggak puasa kita? Nah, orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan panggil mereka untuk banyak berpuasa, mereka mengerti kapan mereka boleh puasa, boleh tidak puasa. Demikian juga dengan Rhys Howells, dia mengerti bahwa Tuhan meminta dia banyak berdoa berjam-jam setiap hari. Dan yang menarik adalah ini tidak semua bisa terima dan tidak perlu diikuti, ya. Rhys Howells ini tidak memakai topi, padahal masa itu merupakan budaya atau kultur yang lazim di Inggris. Jadi ketika dia memutuskan tidak pakai topi, maka hal itu dipandang aneh. Tidak hanya itu, ya, ada hal-hal lain yang membuat dia itu nampak aneh dan tidak lazim bagi keluarga dan teman-temannya. Tapi Rhys Howells ini mengerti bahwa Tuhan panggil dia untuk tinggal sebagai orang asing. Dan untuk tidak memakai topi itu bukan hal yang kejahatan, bukan masalah. Cuma dipandang aneh saja. Tapi ketika dia memutuskan dia mau taat itu, ya, dia mau melakukan hal itu, maka kepekaan dia untuk mendengar suara Tuhan itu semakin bertambah. Kalau baca sejarahnya, ini orang peranannya besar, ya. Bahkan Perdana Menteri pada masa dia hidup itu mengakui, ya, dampak dari doa yang dinaikkan oleh Rhys Howells, ya. Kalau Bapak Ibu merasa punya panggilan
sebagai pendoa, coba belajar apa yang Tuhan taruh di hati untuk membuat Bapak Ibu nampak seperti orang asing ya. Nggak perlu aneh, nggak perlu flaky istilahnya ya. Ada hal yang bisa kita lakukan tanpa orang lain perlu tahu ya. Kita nggak perlu pasang pengumuman ya. Saya nggak boleh begini, nggak boleh gini, nggak boleh. Itu nggak perlu. Itu hanya antara kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita lakukan, kita tanpa sadar kita hidup seperti yang Tuhan tuntun, walaupun nampak sebagai orang asing bagi orang lain. Contoh lain, tembok Berlin. Dulu ada tembok yang membatasi Jerman, antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Di Jerman Timur itu komunis. Pada masa itu banyak orang berdoa untuk runtuhnya komunis ya. Mereka berdoa, mereka berpuasa, dan para pendoa syafaat seringkali dituntun oleh Tuhan melakukan hal-hal yang nampak aneh. Misalnya mereka berdoa menumpangkan tangan mereka atas tembok tersebut ya, dari sisi barat tentunya ya, dari tembok Berlin bagian barat ya, dari Berlin Barat mereka tumpang tangan. Dan pada tahun 1989 itu nggak pernah terpikirkan sebelumnya, tembok itu roboh, diruntuhkan, dan Jerman menjadi satu kembali ya. Setelah penguasa sebelumnya di Jerman Timur itu selama 18 tahun menjadi penguasa. Dan ketika tembok Berlin runtuh, Jerman bersatu kembali, ini penguasanya mesti minta suaka di negara lain ya. Padahal sebelumnya sudah 18 tahun jadi penguasa di Jerman Timur ya. Lalu runtuhnya komunisme ya. Banyak orang mungkin nggak tahu ya. Beberapa pendoa itu berdoa dengan tindakan-tindakan profetik yang kalau orang lihat nampak aneh ya. Ada yang menanamkan Alkitab ya di satu daerah tertentu. Padahal itu tempat yang waduh ya, tabu dan sebagainya. Tapi sekian puluh tahun kemudian di tempat itu akhirnya berdiri pelayanan dan sekolah Alkitab ada di situ. Nah, ini beberapa contoh yang tindakan-tindakan yang mungkin bisa bagi beberapa orang dianggap aneh. Tapi kalau kita mengerti bahwa Tuhan mau supaya kita hidup sebagai orang asing, tentunya tidak mengganggu yang lain, saya percaya hal itu bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kelima, prinsip menabur ya. Kita perlu lihat bahwa Ishak ini menabur, ada bagian yang dia lakukan, dan pada masa itu memang menabur itu diperlukan ya untuk bisa menuai. Tapi aplikasi menabur ini luas sekali. Bisa berarti menabur dalam pelayanan, menabur perbuatan baik, menabur dalam doa, menabur uang juga ya, finansial. Maka apa yang kita tabur akan kita tuai juga. Jadi harus dilakukan prinsip menabur itu. Prinsip keenam adalah prinsip menuai. Setelah menabur ada tuaian, dan tuaian itu perlu kita ambil, dan biasanya pada waktu menjelang musim menuai itu diperlukan banyak biaya. Tapi petani yang mengerti bahwa ini saatnya untuk menuai, dia tidak sungkan-sungkan untuk mengeluarkan biaya untuk bisa menikmati tuaian tersebut. Ketika saatnya menuai, bagian kita nikmati. Jangan merasa sungkan. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang sekarang dia sudah bersama Tuhan ya di surga. Dia punya prinsip hidup begini. Kalau dia dapat uang, dia berdoa. Dan dia tanya sama Tuhan, ini uang ini buat siapa? Ya, kadang-kadang uang itu walaupun jumlahnya besar, Tuhan tuntun dia untuk menyalurkannya buat orang lain, buat pelayanan lain. Walaupun dia nggak punya uang, rasanya berat sekali. Tapi dia belajar taat, dia lakukan. Kadang-kadang dia dapat sekian dan Tuhan bilang setengahnya kasihkan ke orang ini, dan dia lakukan. Lalu kadang-kadang ketika dia dapat, dia doa, Tuhan bilang, nah itu buat kamu nikmati. Dan kalau dia untuk bagian dia cerita, dia singkirkan perpuluhan 10%, lalu dia nikmati sisanya. Betul-betul dia nikmati. Ya. Jadi kalau sudah masanya menuai, ya nikmati. Ya. Jangan merasa tertuduh gitu, kalau memang itu bagian kita. Lalu yang ketujuh, prinsip aniaya. Ini yang kelihatannya gak enak ya. Perlu kita sadari bahwa ketika kita mengikut Tuhan Yesus, ada aniaya dalam berbagai bentuk. Dari pandangan yang aneh dianggap orang asing, orang yang ketinggalan zaman, dari cibiran, ejekan, bahkan bisa jadi aniaya secara fisik. Dan itu kita baca di Alkitab. Perlu diingat baik-baik bahwa penyakit bukan aniaya,
penyakit sudah dibayar oleh Tuhan Yesus. Penyakit itu bukan dari Tuhan, tapi aniaya itu bagian yang bisa kita terima kalau kita menjadi pengikut Tuhan. Tidak harus aneh-aneh ya. Kalau kita baca Matius 13 ayat 7 ya, cerita benih yang jatuh di tengah semak duri. Itu ada benih yang jatuh di tengah semak duri, ketika benihnya mau tumbuh, maka ada semak duri yang menghimpit sehingga benih itu gak bisa berbuah dan mati akhirnya. Lalu ketika Tuhan Yesus jelaskan, itu adalah orang yang mendengar firman, dia menyambut dengan sukacita, tapi kemudian kekhawatiran, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan yang lain menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kalau kita dengar firman Tuhan saja, ada aniaya juga. Aniaya itu datang karena firman itu datang. Jadi waktu kita putuskan, ya saya mau percaya, lalu kekhawatiran menghimpit, ya, tipu daya kekayaan menghimpit, kita nggak bisa fokus, ada banyak kebutuhan, ada banyak distraction ya, gangguan, keinginan yang lain, sehingga kita nggak bisa fokus dan akhirnya firman yang kita dengar itu tidak bisa berbuah. Iman seperti itu. Ya, kadang-kadang kita perlu jaga dengan baik. Kalau nggak bisa berbuah seperti yang kita harapkan. Kalau konteksnya Ishak ini, ketika dia diberkati, lingkungannya cemburu. Dan akhirnya mereka bilang, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Kalau ada aniaya, jangan takut, itu bagian dari firman Tuhan. Bagian dari apa yang dikatakan. Tetap saja setia lakukan bagian Tuhan. Dia akan jaga lindungi kita. Hal paling sederhana adalah ketika kita mendengar firman. Entah itu firman janji kesembuhan, entah firman tentang berkat ya. Kadang-kadang orang bilang, itu teologi kemakmuran misalnya. Kita perlu teologi salib atau teologi kemiskinan. Enggak juga ya. Coba pelajari, ada enggak di firman Tuhan? Ya, apakah betul Tuhan janjikan seperti itu? Alkitab berkata orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati. Lalu setiap hari mereka menyelidiki firman Tuhan. Apakah betul seperti itu? Ya, apakah betul seperti itu? Coba cek, pelajari dan nikmati apa yang Tuhan janjikan bagi kita, dan kita bisa berkata bahwa God is good all the time. All the time God is good. He makes all things beautiful in its time. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ajari kami lebih jauh lagi. Tidak hanya 7 prinsip yang kami pelajari dari kehidupan Ishak, tapi ada hal-hal lain yang boleh kami tangkap dan kami hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.